Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada rekan-rekan sekalian. Selamat datang di Media Signature Workshop dengan tema Accessibility of Visual Design in Digital Space yang diselenggarakan oleh platform Elbrandstock pada hari ini, Sabtu 18 April 2026. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan berbahagia, tanpa halangan suatu apapun. Kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Ketiga, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Umatun sebagai Master of Ceremony pada webinar malam ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa tokoh hebat yang sudah hadir bersama kita. Yang terhormat, narasumber kita yang luar biasa, Kak Made Utari Duyani. Selamat malam Kak Utari. Yang kami hormati para Academic Advisor Elbrandstock, Bapak Profesor Dr. Pil Sahiron Syamsuddin MA, Ibu Lian Ifa Nafatun Vina M. Hum, Bapak Dr. Abdul Muid Nawawi, dan Bapak Anas Rali Mukhlisin MA. Yang kami hormati juga rekan-rekan dari tim Elbrands dan teman-teman internship Elbrandstock, Sophia Laisem, serta rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia. Elbrandstock hadir sebagai mercusuar akademik non-profit yang berdiri tegak untuk memancarkan cahaya-cahaya pengetahuan dalam studi Al-Quran dan Islam. Kami berkomitmen menjadi menara pemandu bagi para aktivis tafsir, memastikan api demokratisasi ide dan pengetahuan terus berkobar terang dari Sabang sampai Merauke di seluruh penjuru negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan kita hari ini bukan sekedar diskusi biasa, melainkan puncak selebrasi dalam rangka memperingati second anniversary Elbrandstock, sebuah mahakarya yang dirajut dengan dedikasi tinggi oleh tim Elbrandstock yang berkolaborasi dengan para pionir cahaya dari angkatan pertama internship Elbrandstock, yaitu angkatan Sophia Laisem. Tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya menyampaikan aturan webinar terlebih dahulu. Pertama, seluruh peserta dipersilahkan mematikan mikrofon kecuali jika diundang untuk berbicara. Kedua, sesi tanya-jawab diadakan setelah seluruh pemaparan materi selesai. Jika ada pertanyaan di tengah pematerian, bisa disampaikan melalui fitur kolom chat yang nanti akan dibacakan saat sesi tanya-jawab. Ketiga, webinar ini akan direkam untuk keperluan dokumentasi dan ditutup dengan foto bersama di akhir acara. Memasuki acara inti, yaitu sesi pemaparan materi dan diskusi. Sesi ini akan dipandu secara langsung oleh rekan saya, Rizky Ulfikri Al-Munsyawi, sebagai anggota internship Elbrandstock dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang akan menjadi moderator. Kepada Saudara Rizky Ul, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC Umatun yang telah memandu acara hingga pada sesi ini. Izin saya membuka kembali dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam kegiatan webinar Accessibility of Visual Design in Digital Space, Media Signature Workshop dalam rangka Second Anniversary Elbrandstock. Perkenalkan, saya Rizky Fikri Al-Munsyawi, merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, selaku moderator yang akan membersamai teman-teman pada sesi workshop malam ini. Selanjutnya, izinkan saya menyapa sekaligus menyambut pemateri kita pada malam hari ini. Halo Kak Utari Duyani. Halo, kedengeran nggak suaraku? Kedengaran nggak? Iya, syukur alhamdulillah. Halo, selamat malam. Namaku Tari. Tari aja deh panggilnya. Ya. Gitu. Thank you loh Kak Rizky Ul dan juga teman-teman Elbrandstock udah ngundang hari ini. Sama-sama Kak. Terima kasih juga sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita semua pada malam hari ini. Teman-teman,
Kalau kita lihat sekarang, hampir semua kita udah jadi content creator. Setiap hari kita ngelihat desain, dan hampir setiap hari juga kita membuat desain. Biasanya kita cuma bertanya, ini sudah bagus apa belum? Tetapi yang jarang kita tanya, ini bisa dipahami semua orang apa enggak? Padahal kenyataannya tidak semua orang melihat dan memahami visual dengan cara yang sama. Dan disinilah aksesibilitas jadi penting. Bukan sekedar membuat desain yang mudah, tetapi memastikan desain kita bisa diakses, dipahami oleh semua orang. Design for everyone. Selanjutnya kita masuk ke sesi utama. Malam hari ini kita akan belajar bersama narasumber yang sangat berpengalaman di bidang desain dan aksesibilitas. Beliau adalah Kak Made Utari Dwiani, seorang visual design lead sekaligus accessibility advocate. Kak Utari ini telah berpengalaman lebih dari 7 tahun di bidang desain visual UI UX dan pengembangan desain sistem, khususnya dalam industri telekomunikasi dan layanan digital. Saat ini, Kak Utari berperan di Telkom Indonesia sebagai Quality Management Lead pada chapter Artificial Intelligence and Experience, dengan fokus pada pengembangan standar UI UX, dengan desain audit, serta memastikan kualitas dan aksesibilitas pada berbagai produk digital. Selain itu, Kak Utari juga aktif sebagai Visual Design Hub Coordinator yang berperan dalam membimbing tim desainer dan memastikan kualitas visual tetap konsisten dalam berbagai proyek. Beliau juga memiliki latar belakang akademik magister di The University of Sheffield dalam bidang Digital Media and Society, serta berbagai sertifikasi profesional di bidang UX dan desain. Dengan pengalaman tersebut, kita tidak hanya akan belajar membuat desain yang menarik, tetapi juga desain yang inklusif dan bisa diakses oleh lebih banyak orang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Made Utari Dwiani, kami persilahkan untuk memulai pemaparan materinya. Silakan, Oke, Kak. terima kasih Kak Rizkio. Aduh, aku tuh ya, kalau aku pakai agak tuh atau aku teh gitu ya, karena lama di Bandung walau nggak bisa bahasa Sunda ya. Tapi pembukaannya tuh megah banget Kak Rizkio, aku jadi sampai nervous. Pembicaranya ikut-ikutan nervous. Ya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Hebat banget ya weekend di tengah kesibukan harusnya waktu istirahat tapi digunakan untuk membagi ilmu bareng. Aku salut banget sama teman-teman yang hadir di sini dan juga selamat ulang tahun nih gitu. Selamat anniversary buat Elbran Stock dan aku merasa sangat terhormat ya, sangat privilege dan sangat senang bisa hadir di apa ya salah satu momentum yang besar di Elbran Stock. So, terima kasih banyak sudah mengundang dan sangat bahagia sekali ya di momentum ini yang terpikir adalah topik aksesibilitas di mana topik tersebut itu adalah topik yang aku juga sangat ini ya sangat antusias gitu ya dalam belajar karena aku juga sampai sampai saat ini masih belajar aksesibilitas juga. Tuh sebentar, aku ada problem share screen. Sebentar ya. Saya cek dulu sambil sambil tadi mau nyobain share. Oh, bisa nih kayaknya. Oke, semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Kelihatan? Boleh confirm? Kelihatan, Kak. Oh ya, Iya. syukur kalau gitu. Oke, nah walaupun tadi perkenalannya udah jauh lebih megah dari yang aku persiapkan ya dari Kariskio, cuma ya udahlah aku tambahin dikit lah ya. Jadi perkenalkan, namaku Made Utari Dwiani. Biasa ya kalau aku suka sertakan madenya itu orang-orang suka manggilnya jadi Made gitu. Padahal kan kalau orang Bali Made itu banyak ya gitu. Jadi Utari Dwiani atau biasa dipanggil Tari. Nah, selain tadi pekerjaan yang sudah disebutkan Kak Rizky Ul bahwa aku juga saat ini mendapatkan amanah ya untuk menjadi visual design lead dan juga design quality management lead di Telkom. Aku juga adalah salah satu steering committee member dari Ali ID, gitu ya, A11YID ya, kita bacanya Ali ID, nanti akan aku ceritakan. Dan aku sempat belajar juga, Alhamdulillah, diberikan kesempatan untuk ngelihat bagaimana sih aksesibilitas di luar Indonesia ya, sehingga menjadi satu apa ya, dorongan supaya apa yang bisa aku share ketika kembali ke Indonesia nih gitu. Nah, itu juga kemarin belajarnya di Digital Media and Society di University of Sheffield, Inggris. Sama memang ya, waktu S1 juga kemarin di desain komunikasi visual. Jadi memang
aku lulus tuh dari tahun 2013. Dari 2013 langsung kerja, so insya Allah ya udah lebih dari 10 tahun, 12 lebih dari 12 tahun malah ya, berkarir lurus di bidang visual design. Jadi dari yang nggak tahu sama sekali sampai pelan-pelan makin banyak nggak tahu. Kan kalau katanya itu makin makin belajar makin banyak yang nggak tahu ya. Oke, nah langsung ke materinya aja deh. Tapi sebelum masuk ke materinya, aku dari tadi ngomong Ali ID apa sih gitu kan? Karena aku di sini memang ketika ngomongin aksesibilitas digital, kayaknya nggak afdol lah kalau aku nggak kenalin komunitas yang saat ini aku bareng mentor-mentorku juga itu lagi dan juga volunteer-volunteer itu lagi ini ya jalankan ya itu namanya Ali ID A11YID. Kenapa 11? Karena accessibility. Ada 11 huruf di tengah huruf A dan huruf Y. Jadi Ali ID A11Y ID itu memang sebutan dari globalnya seperti itu ya, A11Y. Nah, dan itu di Indonesianya ada Ali ID. Jadi Ali ID ini adalah komunitas penggiat produk digital baik profesional maupun pelajar. Misalnya mahasiswa sih banyak mahasiswa ya, masih mahasiswa tapi pengen menggali soal aksesibilitas digital, kita open banget karena tujuan kita, impian kita itu adalah kita ngobrol bareng, belajar bareng tentang aksesibilitas digital, mingle sama disabilitasnya. Karena kan agak, kalau misalnya kita tidak di tempat lingkungan yang tidak ada disabilitas, kita bisa jadi sangat jarang ketemu disabilitas di Indonesia ya. Jadi kita mingle sama disabilitasnya, ngobrol bareng, main bareng, mingle sama profesional dan students yang ada di visual dan produk digital, dan kita advokasi aksesibilitas bareng gitu ya. Nah, Ali ID ini tuh diinisiasi dan dimoderasi oleh tim Suarez. Nah, memang jadi kalau ada Ali ID ada Suarez. Nah, aku lebih dari Ali ID-nya ya. Jadi kita ada acara macam-macam nih, misalnya meet up, ngobrol-ngobrol accessibility, kemudian pameran accessibility, dan terakhir tahun lalu kita berhasil mengadakan, alhamdulillah ya, berhasil mengadakan Accessibility Design Challenge pertama di Indonesia, yang itu diikuti lebih dari 200 orang gitu kan. Jadi kita ngundang-undang discovery session, ngundang-undang mentor baik dari dalam maupun luar negeri, dan juga kasih itu ya kasih bahan belajar lah ke peserta kita. Jadi sekalian ngenalin gitu ya kalau misalnya nanti ada topik yang menarik yang nanti aku sampaikan, boleh deh colek-colekin Ali ID. Dan kita akan bahas apa sih dalam hari ini ya? Sebenarnya aksesibilitas digital tuh banyak banget, cuma aku akan kulitnya, ini perkenalannya aja. Jadi kita akan bahas apa itu aksesibilitas digital, kemudian kita akan lihat bagaimana disabilitas itu mengakses informasi digital, kemudian kita mulai masuk ke bagaimana sih membuat konten visual yang aksesibel gitu kan. Nah itu yang nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, itu ada bahasa teknisnya, dan itu kita akan masuk situ. Jadi kurang lebih itu ya bahasan kita hari ini. Oke, nah sebelum masuk ke materi, aku boleh cek sound dulu nggak sih? Cek sound dalam artian pengen kenalan nih ya. Yang hadir di sini, aku boleh tanya-tanya nggak? Saya orang Mesir. Oke, baru mau nanya. Ini pada dari daerah mana ya yang hadir? Boleh kabar-kabar, ada yang dari Jakarta kah? Ada yang dari Jember kah? Jogja kah? Jember, Jatim, Tangsel, Kalsel, wah, Makassar, Toronto. Mampus, keren banget. Banyumas, mantep. Bandung Ori, Aceh. Wow, macam-macam ya merasa. Wah, keren banget sih. Ini se-Indonesia banget nih. Salut. Oke. Nah, jadi karena sampai Meksiko Timur, aku nggak kebayang Meksiko Timur. Belum pernah ke sana. Sabang Til Maroke, wah, se-Indonesia. Nah, terus boleh tahu nggak sih yang di sini, em, apakah tadi kan sempat kesebut juga, aku juga baca di undangan ya, kan banyak mahasiswa ya. Apakah di sini tuh sebagai intern, baru belajar desain, apa sudah kerja desain, apa pengen kerja desain, boleh ceritain nggak sih di chat? Buat ngedesain ini sudah sampai gimana nih pengalamannya nih? Apa masih belajar kah? Host monggo, ayo. Baru belajar desain Kak, terima kasih Kak. Baru ingin berkenalan, udah kerja tapi masih belajar, mantap. PDD itu apa ya? PDD itu apa Kak Rizky? Aku udah beda generasi nih jangan-jangan.
Oh, ada yang lihat IG Suaras dan Ali ID. Oh, terima kasih. PDD apaan? Kariski Hospital, publikasi desain dan dokumentasi. Terima kasih, Kak Fozi. Oke, masih belajar ya. Nggak apa-apa, kita di sini belajar bareng ya. Jadi, thank you banget sudah respon. Supaya aku kebayang nih, nanti kalau misalnya ada jargon tuh berarti ini ya, istilah-istilah yang itu apa artinya nggak ngerti gitu bang. Tanya aja di chat, nanti sesekali aku ngecek chat ya. Gitu. Oke. Nah, sambil ini nih ya pemanasan ya kita. Aku mau tanya nih ke teman-teman nih. Aku ada quiz sedikit. Coba tebak. Kalau tunanetra berarti ini ya disabilitas yang memiliki gangguan di penglihatan ya. Kalau tunanetra berarti kan ini ya bisa jadi masih bisa ngelihat dikit tapi buram banget atau cuma bisa melihat sedikit cahaya atau bahkan tidak bisa melihat sama sekali. Menurut teman-teman, kalau mengakses komputer pakai keyboard yang mana? Yang sebelah kiri ada braille display, yang di sebelah kanan ada keyboard mekanik. Coba aku tengok chat. Braille, kiri, 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 braille, braille, braille. Oke, oke. Ini semua. Nah, aku masih tunggu 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2. Oke. Bungkus ya. Braille display. Jawabannya adalah salah. Jadi, disabilitas netra, tunanetra, itu kalau mengakses komputer pakai keyboard biasa. Keyboard Logitech atau keyboard apa sih? Keyboard Asoy yang bisa beli 50.000 dapat 30.000 dapat pakainya itu. Itu ini aku ada nih. Keyboard kayak ginian doang. Ya, dan tapi keyboardnya harus yang mekanik ya. Yang kalau misalnya touchscreen, nah itu agak susah. Jadi tactile gitu. Jadi teman-teman netra itu udah hafal ya. Jadi mereka menghafal. Kalau kalian perhatiin ya di keyboard kalian coba deh kalau yang pakai laptop atau yang pakai komputer di huruf F sama huruf J, huruf F sama huruf J di keyboard kalian itu ada jendolan dikit, bener nggak? Ada sesuatu, benar. Nah, itu adalah penanda eh, tempat telunjuk kiri dan tempat telunjuk kanan. Jadi mungkin ada teman-teman yang pernah belajar ngetik 10 jari ya. Nah, si jendolan F dan J itu, si F adalah patokan tempat telunjuk kiri, si J ada patokan telunjuk kanan. Sadar nggak sih kalian? Guys, first time, no. Yang pakai laptop tiap hari baru tahu. Nah, jadi itu juga menjadi ini ya, patokan nih buat teman-teman netra. Karena mereka kan tidak bisa mengandalkan visual, jadi mereka mengandalkan indera yang lain untuk beraktivitas sehari-hari, termasuk haptik. Haptik itu berarti ini ya, sentuh ya, fisikal sentuh. Nah, jadi memang dirasa gitu F sama J-nya di mana. Gitu. Makanya akan kesulitan ketika ngetik di layar. Nah, kalau ngetik di layar gimana caranya itu ada lagi sih sebenarnya. Cuma jadi mereka butuh keyboard mekanik aja cukup. Nah, braille display ini apa? Mungkin ada yang baru tahu ya. Nah, braille display ini kayak monitor kita, monitor kayak monitor, cuma monitornya itu yang ditampilin braille. Jadi dia nge-refresh terus. Trep gitu. Jadi misalnya lagi baca ini ya, misalnya judul Al-Qur'an misalnya gitu. Yang lagi disorot itu tulisan Al-Qur'an, nanti tulisan braille-nya yang di sebelah sini itu akan membentuk tulisan Al-Qur'an gitu dengan braille. Jadi nanti ada yang maju, ada yang menonjol, ada yang turun gitu. Jadi dia kayak seret 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 gitu. Sejujurnya aku juga belum pernah pegang. Cuma sering lihat. Nah, jadi nanti untuk teman-teman netra yang sama sekali tidak bisa ini ya, tidak bisa melihat cahaya sama sekali, itu biasanya atau ada namanya netra tuli ya, disabilitas ganda, jadi nggak bisa dengar suara, mereka pakai tangannya untuk baca gitu. Tapi mostly pakai keyboard mekanik. Lanjut, kelamaan. Nah, ini ada yang pernah ikutan tes ini nggak? Ada yang bisa tebak nggak? Ini angka nomor berapa? Ini angka pokoknya. Tapi ada yang bisa tahu nggak ini angka berapa? Sakti sih. Kalau ada yang tahu. 7, oke. Nggak kelihatan. Ayo, tebak aja. Ada angka berapa? Sesuai keyakinan masing-masing. Oke, gue kasih clue sedikit lagi. Kalau misalnya aku terangin dikit, kelihatan nggak angka berapa? 6, 6, 6, 6, 8, 6, 6, 6, 6 gitu ya. Nah, jadi ini
kalau mungkin teman-teman familiar ya, ini adalah salah satu uji, aduh lupa ya profesor siapa ya, lupa aku dari Jepang aja namanya gitu. Nah, cuma ini adalah tes buta warna gitu. Nah, di mana ada buta warna yang parsial, ada yang benar-benar monokromatik seperti yang di sebelah kiri. Nah, ketika ini kan kalau kontrasnya nggak diapa-apain, mungkin teman-teman pernah mainin brightness ya di ini, brightness di layar atau di Adobe Photoshop atau di Figma dan lain sebagainya, itu ada kontras dan brightness. Nah, kalau kontrasnya dinaikin, kalau kontrasnya biasa aja, tapi warnanya dihidupin, jadi tidak monokromatik, dia kelihatan dikit. Tapi ketika kontrasnya dikencengin lagi nih gitu, 6-nya jadi lebih jelas. Nah, ini adalah nanti akan menjadi salah satu fundamental pengetahuan ya tentang topik kontras yang akan aku bahas. Cuma kelihatan kan ya, ada jadi ada orang-orang di sekitar kita gitu ya yang mungkin bisanya ngelihatnya monokromatik seperti ini. Sehingga ketika kita menyampaikan informasi penting hanya berdasarkan warna, nah itu ada orang yang nggak bisa bedain sama sekali gitu. Nah, oke, lanjut. Ya ampun judulnya belum aku ganti. Abaikan judul angka berapanya ya. Aku coba play. Wait. Ini aku nemu short. BTW aku nggak nge-share audionya ya. Ada yang bisa tebak nggak ini konten apa? Oke, nggak usah diputar semua. Aku mau lihat jawabannya. Ayo, ini kira-kira konten apa nih? Yaudah aku play lagi. Kariskiul bisa tebak ini konten apa? Tahu, Kak. Apalagi kalau kita nggak tahu ya. Oke, alien tebak kata. Karena kan dia kartun ya. Terus kan kita nggak bisa baca mulutnya ya. Terus nggak ada caption ya. Jadi kita nggak tahu itu konten apa. Bandingin sama, salah maaf, kepencet. Mana ya? Nah, nextnya, loh mana satu lagi. Nah, ini tetap aku nggak share suara, cuma bandingin sama yang video kedua. Oke, intinya, intinya, ini yang aku share sama-sama nggak ada suaranya ya. Cuma ketika kalau yang tadi kontennya enak ada subtitlenya betul. Jadi ketika ada subtitlenya gitu, kita bisa tahu gitu. Walaupun kita lagi mute, kita bisa tahu itu tuh konten ngomongin apa. Dan tahu nggak sih fakta membagongkannya adalah 69% user itu ya user di internet ini survei dari Verizon itu menonton video tanpa suara di ruang publik. Jadi ibarat ada 10 orang nih, misalnya di kereta atau di bus atau di angkot atau di mana gitu ya, atau di kantor, di kelas, di ruang seminar, kalau lagi nonton Instagram biar nggak ketahuan, itu nggak pakai suara. Jadi kalau nggak ada subtitle, bye, gitu kan. Gitu. Nah, oke. Kita akan masuk ke topik ya. Jadi thank you banget responnya di quiznya. Kita akan masuk ke topik kita, yaitu apa itu aksesibilitas digital. Nah, jadi sebenarnya aksesibilitas digital itu apa sih? Jadi em, akses able sebenarnya bisa diakses. Gitu aja ya. Jadi kalau bilang aksesibilitas, sebenarnya itu dari akses dan able to be access, bisa diakses. Jadi seberapa jauh suatu konten, website, media digital itu tuh bisa digunakan semua user, baik bagi disabilitas dan non disabilitas. Gitu. Jadi memang fokusnya adalah gimana konten, terutama konten digital yang kita bikin itu bisa digunakan sama orang-orang yang tadi ya, misalnya nggak bisa bedain warna, atau mungkin tidak bisa banyak melihat visual, tapi tetap masuk informasinya, gitu. Nah, em, biar biar lebih renyuh lagi, gitu ya. Disabilitas di Indonesia itu seberapa banyak sih? Ini ini ya, ini yang ketahuan ya. Aku setiap ngomongin data ini selalu kasih disclaimer, ini yang ketahuan aja. 1 dari 10 penduduk di Indonesia adalah penyandang disabilitas. Dan ini termasuk lansia, BTW.
Jadi lansia jadi sebenarnya disabilitas itu sendiri, ini aku nggak akan terlalu dalam ya ke disabilitasnya ya, karena nanti bisa 1 jam sendiri, habis nanti moderatornya nggak tidur. Nah, jadi 1 dari 10 disabilitas itu tuh banyak lansia, dan ketika disabilitas itu adalah ketika kalau ini artinya tuh beda-beda di setiap negara. Aku lupa kalau Indonesia itu apa, tapi kalau misal di Inggris orang tuh dikatakan penyandang disabilitas ketika ada suatu kondisi di mana orang itu tidak bisa berpartisipasi dalam masyarakat dan hidup sehari-hari dengan mandiri dalam jangka waktu setelah jangka waktu tertentu gitu lah ya. Jadi kalau sebentar doang sih belum disabilitas. Atau misalnya cedera dikit tapi bisa sembuh, itu mungkin bukan disabilitas yang total ya gitu. Jadi ada namanya disabilitas temporer namanya. Jadi yang didata dari Susenas itu pun 1 dari 10 itu dinyatakan penyandang disabilitas. Nah, pada kemana kok kita jarang ketemu? Masalahnya di Indonesia itu disabilitas tuh disegregasi. Segregasi itu berarti tahu kan? Boleh nggak di chat? Teman-teman kalau tahu nggak kalau disabilitas tuh sekolahnya di mana? Mungkin bisa balas nggak di chat? 50. SLB, benar. Sebenarnya nggak salah ya di SLB, cuma tidak banyak teman-teman disabilitas yang memiliki kesempatan untuk berkumpul di masyarakat. Karena dari sekolah pun mereka sudah dipisahkan dan sekolah di sekolah luar biasa gitu. Sehingga kita yang terutama yang non disabilitas nih terutama ya, yang non disabilitasnya itu tidak tidak aware gitu. Bahwa disabilitas itu sebenarnya ada di sekitar kita. Tapi karena dipisahin gitu, disekat. Jadi kita nggak tahu. Tapi bayangin itu populasi Indonesia itu 280 juta. Nah, angka ini itu tuh setiap survei beda-beda ya. Cuma angkanya itu di sekitar 23,8 sampai 28 juta penduduk Indonesia. Dan itu sebanyak penduduk Australia sebenua. 23 juta. Jadi bayangkan Australia segede gitu, kalau dibandingin sama disabilitas Indonesia sama gitu. Jumlah yang disabilitasnya. Nah, ini mungkin untuk semangatnya ya teman-teman yang nanti akan membuat media digital, menyebarkan konten-konten, menyebarkan Al-Quran dan Islam. Em, 3 dari 10 anak Indonesia. Ini untuk anak-anak ya, terutama yang targetnya lebih muda. Anak di Indonesia itu tidak mendapatkan akses pendidikan kalau disabilitas. Jadi bayangin aja ya kalau misalnya eh, eh, ada 10 orang disabilitas, ini ya, ada 10 orang anak disabilitas, cuma 3 nih yang sekolah gitu. Dan ini juga, nah ini sering, nah aku makin belajar aksesibilitas makin sering ketemu. Cuma 9% dari 8 juta disabilitas yang usia kerja, berarti itu sekitar 20 tahun ke atas ya. 20 tahun sampai berapa sih usia kerja kita? 52, 50 gitu. Itu dari 8 juta disabilitas cuma nggak nyampe 1/10-nya kerja. Kenapa? Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena kita, atau bukan kita ya, maksudnya eh, tapi karena masyarakat yang memang didominasi sama non-disabilitas itu tidak tahu bagaimana caranya bersosialisasi, berinteraksi, dan juga mengakomodasi perbedaan tersebut. Gitu. Salah satunya adalah di penyampaian informasi. Em, jadi mungkin teman-teman nanti kalau misalnya lagi senggang bisa lah Google lagi mana sih cara disabilitas itu misalnya belajar Al-Quran. Aku pernah, aku lupa pasang fotonya di sini. Cuma aku pernah ke Yayasan Mitra Netra. Jadi itu yayasan yang membimbing tunanetra yang ada di Jakarta. Itu mereka juga mencetak buku Braille. Buku Braille ya. Jadi buku digital itu mereka cetak satu-satu pakai Braille, dan itu satu Al-Quran nih ya, satu Al-Quran itu bisa 6 jadi 6 buku segede segede gede banget lah pokoknya. Tuh aku kalau bawa itu kayak berat banget. Ini gede banget gitu. Segede badan aku kali. Gitu. Segede itu dan ada 6 jilid gitu. Itu baru Al-Qur'an, itu Al-Qur'an ya, belum sama hadis-hadisnya segala macam gitu kan. Jadi kayak se-effort itu gitu buat belajar Al-Qur'an gitu kan. Dibandingin kita yang buka Instagram dikit udah ada gitu kan. Bisa setiap hari dapat informasi hadis, bisa dapat pengingat gitu kan, bisa share-share informasi. Nah, ketika yang membuat informasi, nah ini kita semua ya berarti ya yang ada di sini ya.
ketika kita membuat suatu informasi, tapi sama sekali nggak menyadari bahwa ada disabilitas ini, ya akan ada orang-orang yang tidak mendapatkan informasi tersebut. Dan semakin, abaikan aja ini yang bisnis model, aku baru sadar. Semakin kita banyak yang gap nih, gitu. Semakin kita banyak yang gap, itu tuh semakin gede nih, semakin kecil, maaf, semakin kecil angka-angka ini, gitu. Jadi, mari kita bulatkan tekad bareng ya, kita niatkan bahwa kita kalau bisa gedein lah nomor ini, kita kasih banyak akses kesempatan untuk disabilitas juga mengakses informasi, terutama informasi digital yang kita kasih. Nah, kenapa aku berpanjang-panjang di sini? Karena apa ya, semua itu dimulai dari niat gitu ya, dimulai dari kenapa kita harus melakukan aksesibilitas digital. To be honest, sejujurnya aku belajar aksesibilitas digital itu teorinya banyak. Cuma yang terus mengingatkan untuk kita di Ali ID dan aku juga gitu ya, pengingatnya itu adalah kenapa aku mempelajari ini gitu. Karena ada angka-angka ini gitu. Nah, pertanyaannya itu kan tadi ini ya, ini aku bukan quiz, tapi ini pertanyaan yang sering aku temui ketika aku mengadvokasi aksesibilitas digital. Gitu. Advokasinya bisa ke teman kerja, bisa ke bos, bisa ke murid, intern ya, aku juga punya intern, bisa ke mahasiswa yang aku lagi kelas gitu misalnya. Selalu ada pertanyaan, emangnya disabilitas bisa main HP atau komputer? Gitu. Kalau apa ya, kadang-kadang ketika orang tuh lagi mikir mau jadi ilmuwan apa, terus untuk disabilitas, just because mereka punya disabilitas, ada keraguan seperti ini gitu, yang sangat apa ya, kayak stigma di Indonesia ini begitu begitu keji, begitu tidak teredukasinya kah kita gitu, sampai emang bisa main HP sama komputer. Nah, orang tadi aja pakai mechanical brain, kan, jangan-jangan ngetiknya lebih lancar dari kita, dari aku yang ngetiknya pakai 11 jari kan, tek 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 gitu kan. Apa, kadang disabilitas itu sering dikaitkan dengan ketidakmampuan mereka di, nggak cuma di indera atau di alat gerak yang, atau bukan alat gerak ya, di indera yang mereka memiliki disabilitas, tapi seolah-olah kalau disabilitas tuh mereka bego gitu, kasarnya ya gitu. Jadi itu tidak benar ya. Jadi eh, disabilitas bisa main HP dan komputer, bisa, bisa banget. Dan eh itu namanya mereka pakai yang disebut assistive technology. Dan ini aku note ya, assistive technology itu udah ada di HP dan laptop masing-masing. Bawaan dari sononya, dari orok. Dari oroknya Windows, dari oroknya Mac, iPhone, Android, yang Android mana aja ya, yang aku pakai kan Samsung. Ada semua assistive technology. Jadi bedanya mungkin kita cuma pakai beberapa. Aku mau nanya dong, di sini ada yang tahu contoh assistive technology nggak? Atau baru dengar? Nggak apa-apa. Baru dengar pun nggak apa-apa. Screen reader. Bisa pakai fitur voice dan speaker. Oke. Baru dengar? Nggak apa-apa. Banyak kok yang baru dengar. Di Android ada TalkBack. Betul sekali. Closed caption di YouTube dan Zoom. Betul sekali. Yes. Alt text. Betul. Wah, ada banyak yang tahu. Oke. Ya. Nah, jadi ada banyak assistive technology. Nah, kalau ada yang pakai device Apple, ini misalnya lagi pegang iPhone nih atau lagi pegang Mac misal ya gitu. Atau sebenarnya setauku Windows juga dibagi, tapi di bagian setting. Nanti di setting di bagian setting tuh ada namanya fitur aksesibilitas. Itu ada di list lengkap fitur aksesibilitas apa aja yang ada di device Apple-nya berdasarkan disabilitasnya. Jadi disabilitas visual itu ada assistive technology apa gitu, itu ada semua gitu. Bahkan walaupun ini di listnya sebagai assistive technology dari disabilitas tersebut gitu ya, atau kondisi tersebut, itu banyak yang aku pakai juga. Closed caption aku pakai. Terus assistive touch, jadi suka ada buat biar tombol home nggak jebol ya, biar kita nggak pencet tombol home terus-terusan gitu kan, gampang jebol ya. Nah, itu pakai assistive touch yang pencet di layar, itu aku pakai. Terus banyak lah yang aku pakai gitu. Nah, jadi em, itu didesain tuh sebenarnya buat disabilitas, tapi akhirnya bermanfaat juga buat yang non disabilitas. Nah, gitu. Nah, ini ngomongin assistive technology ya. Jadi ini untuk men-challenge perspektif bahwa emangnya gimana cara disabilitas memakai teknologi digital. Gitu. Jadi em, ibaratnya gini ya.
kalau non disabilitas ada tantangan apa gitu. Misal kalau di Indonesia, alah susah lah mau mau di sini mah kereta nggak banyak misalnya gitu kan. Dikit-dikit mesti naik angkot atau naik Gojek atau naik apa. Kita kan pasti akal-akalin ya kalau mau pindah. Pokoknya asal ada niat kita akal-akalin lah gitu. Sama gitu. Jadi teman-teman disabilitas juga mereka akan akal-akalin sih sebenarnya. Cuma apa ya enaknya di kita kalau misalnya jalannya hancur gitu kan, itu kan benerin karena semuanya ngeluh kan. Nah, nggak enaknya disabilitas karena minoritas gitu dianggap nggak ada masalahnya gitu. Nah, makanya di sini aku angkat. Nah, trik-trik mereka itu apa sih si asistif teknologi ini apa sih? Misal tadi ada beberapa yang benar ya, mantap. Aku senang deh apa beberapa sudah tahu gitu ya tentang fitur aksesibilitas. Misal Netra itu ada namanya screen reader. Jadi screen reader nanti aku praktekin. Em, jadi dibaca apa yang sedang ditampilkan di layar itu dibaca. Jadi nanti bisa didengar dan dioperasikan lewat suara dan lewat keyboard. Makanya mechanical keyboard itu menjadi sangat penting gitu ya, karena mereka ngetik pakai itu lebih enak. Navigasi website, bahkan nulis konten, ngoding, bikin musik, produser musik gitu. Mereka pakai screen reader itu. Kemudian ada magnifier. Jadi ada kondisi netra di mana nggak bisa baca itu benar-benar harus. Jadi kalau kalian ngelihat ada orang baca baca layar itu sampai kayak gini jangan diketawain ya, sampai kayak gini. Kecuali kayak kamu tahu dia matanya nggak apa-apa. Coba kalau misalnya ada yang baca sampai nempel gini, ada orang netra yang bacanya itu benar-benar sedekat ini. Ini fact, aku pernah lihat gitu, literally itu sampai gitu. Karena itu low vision namanya ya. Jadi masih bisa lihat. Mungkin mereka lagi nggak ada alat bantunya, jadi mereka harus deketin sedekat itu gitu. Nah itu, nah makanya ada asistif teknologi namanya magnifier dan lain sebagainya gitu. Banyak sebenarnya makanya ini ada titik-titik. Nah ini yang aku kasih bintang ini yang bukan bawaan ya, Braille display itu beli sendiri lah gitu. Nah tapi kalau yang screen reader, magnifier, text to speech itu biasanya sudah ada di perangkat. Kemudian untuk tuli, ini note ya, orang biasanya bilangnya rungu, disabilitas rungu, tapi komunitas tuli nggak suka dipanggil rungu, setauku. Jadi aku di sini nyebutnya tuli. Nah, untuk tuli dan hard of hearing berarti masih dengar tapi dikit doang gitu. Itu mereka pakai tadi live caption. Jadi YouTube ya ada closed caption atau live caption. Live caption itu ada biasanya di perangkat masing-masing. Jadi nanti kalau misalnya ada audio di laptop atau di perangkat, nah audionya itu langsung dikeluarin teksnya, di tag dan dikeluarin teksnya di layar. Itu namanya live caption. Terus ada speech to text. Jadi kalau orang ngomong, itu mereka ada nangkep pakai pakai entah pakai apa ya lupa aku juga. Kalau speech to text ya alatnya masing-masing sih. Nah itu nanti ada kerekam terus ngomong apa. Cuma jeleknya adalah buat Indonesia masih kurang akurat. Jadi baru lancar itu bahasa Inggris sih yang bagus ya nangkepnya. Sama ya kalau mau beli ya pakai ini, pakai alat bantu dengar. Nah kalau Daksa, nah ini juga note, aku Daksa nggak cuma pakai ini ya kursi roda ya, Daksa itu banyak. Jadi ada yang pakai kursi roda, iya, ada yang nggak ada tangannya, ada yang ada tangannya, cuma jarinya itu nggak bisa banyak gerak itu ada. Jadi itu Daksa juga, disabilitas alat gerak. Nah itu mereka pakai tadi assistive touch, kemudian kalian tahu Face ID kalau misalnya login ke HP gitu, tinggal lihat terus cetek gitu langsung kebuka itu tuh assistive technology. Jadi biar nggak usah mencet-mencet. Jadi langsung pakai muka aja langsung di tag langsung buka gitu. Atau Face ID itu salah satu assistive technology. Voice control Siri atau Alexa atau aduh kalau Android teh apa ya voice controlnya ya itulah gitu semacam Siri gitulah ya. Nah, itu juga membantu sekali untuk Daksa dan juga bisa dipakai Netra juga ya gitu. Untuk voice control. Nah, sama ada satu lagi itu adaptive input device. Ini tergantung disabilitasnya banget, makanya aku bintang gitu. Jadi kalau misalnya ada rekanku dia nggak punya tangan tapi dia gamer, dia cukup pakai keyboard mekanik biasa, ya udah nggak usah pakai adaptive input device. Cuma ada temenku yang dia jarinya cuma pokoknya jarinya nggak lengkap ya. Jadi dia susah melakukan beberapa gestur, dia butuh alat bantu. Nah, jadi benar-benar tergantung disabilitasnya apa. Nah, ini ada lagi itu disabilitas intelektual, neurodivergent. Ini mungkin istilah yang ini ya, mungkin
makin kesini tuh makin sering dengar autism, ADHD, disleksia. Mungkin alhamdulillahnya sekarang makin lebih sering didengar gitu. Nah, ini tuh itu juga ada asistif teknologinya gitu. Jadi ngomongin aksesibilitas digital itu kita itu mempertimbangkan hal-hal ini. Jadi nggak cuma sekedar praktek, tapi kita juga harus tahu mereka mengaksesnya seperti apa dan kira-kira tantangannya seperti apa. Nah, nanti detailnya kalau misalnya mau ngulik lebih dalam, kita bisa buka sesi di luar ya, bisa pakai chat atau apa. Nah, ini asistif teknologinya. Nah, sekarang kita masuk ke gimana sih bikin konten yang aksesibel buat kondisi-kondisi ini. Gitu. Nah, yang dibutuhkan disabilitas ketika mengakses sosial media ini sebenarnya banyak ya, banyak sih. Cuma em, aku kasih versi ininya, versi gampangnya lah gitu ya. Yang pertama, untuk disabilitas netra, dia butuh konten yang bisa dibaca pembaca layar. Apa yang nggak bisa dibaca pembaca layar? Gambar yang nggak ada alt text. Nah, nanti kita akan masuk ke alt text ya. Jadi gambar doang, misalnya poster. Poster nih, di post di Instagram, tapi nggak ada alt text, nggak ada caption, itu nggak kebaca. Gitu. Jadi kayak em, itu butuh butuh kontennya itu bisa dibaca pembaca layar. Kontras yang cukup. Nah, tadi inget ya, yang tes buta warna ketika kontrasnya tidak cukup ya baiklah gitu nggak bisa dibedain gitu. Nah, pembaca layar, nah alt text ini agak nyambung, nanti kita akan masuk ke alt text. Kemudian audio yang jelas gitu karena untuk teman-teman yang bergantung pada pendengarannya ketika audionya terlalu berisik gitu ya, ketika mereka ada di situasi yang orang semua ngomong nyu 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 gitu, mereka nggak bisa menangkap informasi, jadi butuh audio yang jelas. Kemudian untuk tuli, hard of hearing, minimal, minimal banget ya. Itu yang nggak, ini mah udah common lah gitu. Itu subtitle atau caption yang mudah dibaca dan kontras. Jadi jelas ya, ada subtitlenya gitu. Lebih bagus lagi ada juru bahasa, sorry, juru bahasa isyarat. Cuma itu trikinya adalah beda bahasa, beda juru bahasa isyarat. Tapi at least ada subtitle caption itu yang paling minimal. Kemudian disabilitas daksa, nah ini kalau misalnya ada yang copy paste link yang super panjang nggak dipendekin dulu, nah itu PR ngetiknya kalau mereka nggak bisa klik. Jadi linknya itu dipendekin butuhnya. Contohnya pakai kalian pernah dengar shorten link kan? Jadi kayak link yang website yang panjang tuh bisa dipendekin jadi bit.ly apa misalnya gitu atau ini ya shorten link lainnya gitu. Pokoknya hal-hal yang mudah diklik, cukup besar untuk diklik dan diketik ulang. Itu disabilitas daksa. Sehingga tidak membutuhkan banyak em, gerakan. Nah, kalau untuk disabilitas intelektual, neurodivergent, yang pertama, nah ini aku disclaimer, itu sangat tergantung disabilitasnya. Karena ya ADHD mungkin agak beda sama disleksik, agak beda sama Down syndrome. Tapi at least gitu ya. Paling tidak bahasa itu jangan bertele-tele. Nah, ini tantangan ya buat teman-teman yang akan menyiarkan agama Islam dan juga pengen menyebarkan Al-Quran dan kan itu kan banyak istilah ya, banyak istilah yang mungkin em, butuh ditafsirkan. Nah, ketika menafsirkan gitu kan sebisa mungkin gitu kita kita coba jangan muter-muter lah kata-katanya gitu. Nah, jadi ini ada sedikit challenge lah ya di kita bagaimana menyederhanakan tanpa mengurangi arti. Jadi jujur aku juga nggak kebayang ya gimana gitu. Cuma em, so far yang aku tahu memang butuh konsentrasi yang cukup fokus lah gitu untuk menangkap arti-arti makna-makna gitu, apalagi kalau dia tersirat. Jadi ini ada bahasa sederhana itu mungkin akan menjadi satu challenge ya selain visual, karena kan sebenarnya tulisan itu kan visual. Terus, nah ini nggak ada teks yang banyak dan panjang, jadi kayak ada satu tembok isinya teks semua. Nah, jadi biasanya teksnya itu setelah berapa kalimat jadi paragraf baru, berapa kalimat jadi paragraf baru gitu. Jadi kayak dan paragrafnya itu ada space gitu. Jadi bukan jujol-jujol gitu. Nah, jadi dan ada banyak tergantung disabilitasnya. Tapi ini yang paling dasar gitu. Nah, nanti kita akan berangkat dari sini ya. BTW aku akan share slide-nya, aman. Nah, baiklah kita ke topik. Udah banyak nih ya, pembukaannya banyak. Kenapa pembukaannya itu penting ya? Nah, ini bikin konten visual yang aksesibel.
lagi sebenarnya ini introductory ya, ini perkenalan. Jadi paling tidak ini aku mohon banget sih dan aku sangat mengajak paling tidak gitu ketika kita memposting sesuatu di sosial media, membuat konten untuk sosial media atau membuat konten untuk media digital lainnya lah gitu yang berbentuk visual audio, tiga ini aja dulu. Gitu. Sebenarnya ada banyak, cuma tiga ini aja udah sangat ngebantu. Karena apa? Kita banyak kan nerima informasi dari TikTok, dari Instagram, dari X, dari website segala macam. Kalau kita semua yang di sini udah menjalankan tiga ini, terus nanti yang ada di sekitar kalian, kalian ajarin tiga ini, terus yang ada di sekitar kalian ada tiga ini, itu udah bagus banget gitu. Gitu. Syukur alhamdulillah kalau tertarik lebih dalam ya, cuma at least tiga ini. Alt text, kontras, sama caption dan subtitle. Alt text, nah itu alt text itu apa sih dari tadi alt text gitu. Alt text, alternative text kalau nggak salah ya nama panjangnya. Nah, alt text itu sebenarnya bahasa pemrograman ya. Cuma fungsinya adalah, aku enaknya bilangnya alternative text aja ya, walaupun aku nggak tahu itu benar apa nggak tingkatannya itu. Tapi dia fungsinya adalah teks yang mendeskripsikan informasi yang ada di dalam gambar atau elemen visual. Misal, contoh, nih ada nih si abang ini nih. Ini ada karakter ini. Kalau karakter ini yang si bulat ini menyampaikan informasi yang penting, kalau dia cuma dekorasi nggak apa-apa nggak di alt text. Contoh yang bintang, ini ada bintang tipis nih di atas konten, atau si kotak ini pun nih, kotak ini kan sebenarnya dia tidak mengandung informasi tertentu. Itu nggak apa-apa nggak ada alt text. Cuma yang harus ada alt text apa nih yang tiga ini judulnya sama tiga ini tuh harus ada alt text. Kalau seandainya aku ngeposting gambar ini ke Instagram, alt textnya tuh minimal ada teks yang ada di sini nih gitu. Bikin konten visual yang aksesibel ada apa alt text kontras caption gitu. Misal lagi contoh apa ya, aku cari gambar nih, contohnya nih ya tadi yang di slide sebelumnya ini ada gambar mata. Ini kan menggambarkan disabilitas netra ya, alt text-nya disabilitas netra gitu. Ini ada gambar telinga dicoret. Ini kan ada konteksnya gambarnya. Ya udah bilang di tuli gitu. Atau hard of hearing dan lain sebagainya. Atau misalnya ada teks yang sifatnya nanti lebih penting aku akan contohin ya. Nah, jadi dia mendeskripsikan ada informasi apa sih di gambar tersebut kalau informasi itu penting untuk usernya tahu atau memberikan konteks gitu kan. Yang bisa visual mah enak karena kayak bisa dapat kan vibe-nya. Oh, ini tuh ada ya bikin konten visual tuh yang dijelasin ada tiga. Lihat sekelebat itu udah tahu gitu. Ini ada tiga. Kalau nggak ada alt text-nya, pembaca screen reader nggak tahu gitu. Nah, yang kedua itu kontras. Balik lagi kayak yang kayak yang quiz tadi. Itu bagaimana supaya warna, nggak cuma warna doang ya, warna, ukuran, tipografi itu nyaman dibaca. Itu kontras. Kemudian yang ketiga caption dan subtitle. Benar-benar tiga ini aja dulu kita. Gitu. Nah, ini aku di bagian sini slide-nya ini tinggal dikit BTW. Tapi setelah ini aku akan lebih banyak ke nengokin Instagram ya. Tadi aku udah izin sama Elbrand Stock. Boleh nggak aku jadiin contoh kontennya untuk aku roasting? Nggak roasting ya. Untuk aku eval. Aku cek nanti. Nah, oke. Yang pertama alt text. Jadi alt text ini emang gimana sih gitu? Emang kebacanya gimana sih si alt text? Nah, enaknya sih gue contohin ya, tapi mudah-mudahan bisa ya. Oke, di Twitter betul. Yes, di Twitter biasanya kalau posting ditagih alt text ya. Apa nih alt text gambarnya? Nah, itu bagus sih. Nah, oke, contoh yang tidak ada alt text. Hehehe. Aku mau yang mana ya? Siapa ya? Ini aja dulu dah. Atau yang ada foto akunya deh nanti. Pinjem kontennya ya kakak-kakak L Brandstock. Oke, nah yang ada foto akunya dah gitu. BTW aku ini loh digodain, ih bidadari. Oke, nah setelah ini aku akan coba buka voice over, itu adalah screen reader aku. Aku akan coba share ulang screenku ya, karena aku belum nge-share audio. Oh iya, tar dulu, ini share screennya masih slide ya, sorry. Nah, nanti aku akan share pembaca layarku bentar. Kayak apa sih pembaca layar? Ayo kita dengarkan bersama-sama. Pasti kalian
yang belum pernah terpapar membaca layar akan sedikit bingung. Oke, saya akan share sound. Oke, wait. Aku fair warning dulu ya. Jadi coba kecilin kalau misalnya kecilin volume PC-nya kecilin dikit. Soalnya agak keras biasanya kalau screen reader. Ya, aku share sekarang ya. Share sound, share screen. Aduh, nagih password. Terus tiba-tiba aku lupa password apa. Sebentar. Bismillah. Allow. Oke. Ininya voice overnya nggak kelihatan ya. Ntar dulu ya. Gue coba sekali lagi ya. Voice over. Mana dia? Apakah dia sudah nyala? Nggak muncul. Bentar. Kok nggak muncul ya dia? Oh, mati. Bentar ya. Welcome to VoiceOver. Screens. One of VoiceOver three. speaks Tab descriptions of control. items on the Kedengeran? screen and can be used to control the computer Nye, using gitu only ya. your keyboard. Oke. Nah, ini adalah voice over. Nah, selama aku jelasin VoiceOver on application. Instagram, Google Chrome. Made Udemy. A group. You are currently on a button. Group. To click this button, press Control, Option, Space. Ya, aku jangan pegang apa-apa dulu karena setiap aku geser mouse aku, dia akan bunyi. Jadi apapun yang lagi digeser dia bunyi. Nah, note disabilitas netra biasanya nggak pakai mouse. Jadi hanya pakai keyboard. Jadi ngandelin keyboard navigation. Jadi aku akan coba. Walaupun aku belum lancar tapi aku coba ya gitu. Alt text biasanya keluar ketika screen readernya menyorot posternya. Menyorot postingannya. Aku coba Link, navigasi one ke link, sana ya. link, save, share, repost, comment, unlike, but more options, link, visited, repost, Aku tidak berhasil. button, Ya udah aku group, klik. photo by L. Oke. Brandstock on April 15th, 2026, may be a graphic of phone, magazine, poster and text that says Elbrand Think plus Sophia Lyceum Media signature design for everyone accessibility of visual design in digital space number made Udemy voiceover off. Aku stop di situ. Kayak gitu. Jadi kalau nggak ada alt text-nya, bayangin lagi pakai screen. Oh, BTW yang pakai screen reader biasanya jauh lebih cepet ya. Jadi kayak kadang mereka itu putar sampai 4 kali sampai 7 kali speed. Jadi literally untuk orang yang nggak biasa pakai screen reader tuh kita nggak tahu itu ngomong apa. Gitu. Nah, jadi karena mereka sangat terbiasa. Nah, jadi ketika tadi tuh di bagian kiri bawah kelihatan nggak ada overlay dia bacain apa? Ada ya. Nah, itu yang dibacain ketika suatu poster itu nggak ada alt text-nya. Dan BTW dari teman-teman netra yang aku tanyain, aku tanyakan, kalau screen reader kan bahasa Inggris. Kalau teksnya bahasa Indonesia gimana? Nggak apa-apa, udah biasa. Jadi mereka udah biasa denger orang Inggris ngomong bahasa Indonesia dengan aksen screen reader. Nah, oke. Nih di akun ini, di post ini belum ada alt text-nya. Nanti coba aku bandingin sama konten yang ada alt text-nya. Sebentar. Aku hide dulu ini atasnya jadi nggak kelihatan iniku. Ups, sorry. Aku akan buka dari aksesibilitas digital. Ini web ini ya, Instagramnya Ali ID ya, tantangan aksesibilitas. Nah, biasanya kita sama volunteer kita itu harus pisan, nggak boleh enggak, tabu, nggak ada alt text-nya. Nah, jadi contoh, aku akan sorot salah satu post aja. Misalnya ini, terus aku nyalain lagi si voice over. Nyala nggak dia? Aduh, saya belum hafal shortcutnya sebentar. Hup. Welcome to Virgai VoiceOver. Alfianza has left the meeting. VoiceOver speaks Virgai descriptions of Alfianza has items on the joined the screen meeting. and can be used to control the Ada yang computer join using meeting aja only your kedengeran. keyboard. If you Oke, already ya, yes. Oke, nah VoiceOver on ketika Chrome. ada Instagram konteksnya dia akan kayak gini. 67% Masala accessibilitas bermula dari desain. Emoji Bingong. Kokbisa. Emoji Kajet. Jadi UI/UX designer bisan gapanaya. Sumber. Deep 2021 HTTPS. Oke, VoiceOver aku off. stop di situ. Jadi ketika suatu posting itu ada alt text-nya, dia langsung baca intinya.
ketimbang post by L. Bronsok bla 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 yang panjang dan belum tentu kontekstual. Ketika satu posting itu ada alt text-nya, itu benar-benar dibacain konteksnya aja. Nah, itu biasanya dilakukan kalau kayak di Twitter tadi ya, itu dilakukan sebelum posting. Nah, kalau mau ngelihat alt text-nya apa, gambar ini sebentar aku coba kopas bisa nggak ya? Biasanya bisa dilihat dari inspek. Bentar, aku kopas. Jangan takut melihat inspek ini. Em, Coba aku taruh di mana ya? Aku taruh di komen deh. Nggak kelihatan. Taruh di mana ya? Yang aman. Hmm, Sebentar, tadi itu aku di komen deh. Intinya Al-Quran memiliki Al-Quran udah short malah ditafsir. Maaf ya, ya kali kan kasih contoh gitu. Nggak ke copy di sini maaf ya. Pokoknya intinya alt text-nya eh itu tuh sudah kita tentuin mana yang akan dibaca, mana yang enggak. Gitu. Nah, itu ya contohnya alt text dan bagaimana screen reader itu mengakses si informasi di gambar. Nah, alt text yang bagus tuh kayak gimana sih? Sebenarnya ada guide-nya ya. Kita nanti aku akan kasih panduan di belakang dokumen guide-nya. Cuma yang pasti satu deskriptif. Jadi misalnya kalau ada poster event, kasih tahu aja judul eventnya apa, siapa yang datang, tanggalnya kapan gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada di caption nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ada perbedaan informasi antara poster sama caption ya. Yang jelas any text yang bisa dibaca sama screen reader, jadi deskriptif. Yang kedua ringkas, jadi nggak usah kalau misalnya ada fotonya Mas Rizky Ul gitu. Foto Mas Rizky Ul. Teksnya nggak usah nyebut foto lagi, bilang aja Mas Rizky Ul gitu. Sedang berpose, gitu misalnya. Atau foto Tari lagi berpose. Tersenyum, rambut pendek, baju apa misalnya kayak gitu. Jadi ringkas, deskriptif, dan to the point. Langsung ke informasi gambarnya gitu. Nah, cara pasangnya gimana sih? Gitu. Aku nanti di slide yang aku share itu sebenarnya ada di akun aku. Aku pernah bikin semacam alt ini ya, gimana cara memasang alt text. Nah, jadi sebenarnya masang alt text itu nggak bisa di back ya kalau Reels teh. Nah, jadi sebelum kita posting itu ini mangga ya kalau mau silaturahmi tapi jangan di roasting ya. Di akun Utari Duyani Instagram aku pernah nambahin alt text di postingan IG. Jadi pas kita mau ngepost itu biasanya kita scroll ke bawah nih, scroll ke bawah itu ada more option. Nih, ada more option. Di more option itu nanti kita tap kemudian play dong. Ini sebenarnya ada suaranya, ini aku mute aja biar nggak nimpa suaraku. Nah, kemudian di paling bawah, nah, sayangnya kalau Instagram tuh masih paling bawah. Kalau Twitter kan dia langsung, gitu kan. Kalau kalau Twitter kan dia sebelum posting ditagih alt text. Nah, kalau Instagram tuh masih nyumput di accessibility write alt text. Nah, nanti kita tap si write alt text di bawah, kemudian posting yang akan kita bikin itu kita jelasin nih gitu. Gambar-gambarnya itu foto apa. Misalnya kalau ini kan aku ada foto jalan foto jalan ini kan aku lagi ceritanya tuh lagi cerita tempat-tempat yang ini ya berkesan buat aku misalnya gitu. Nah jadi ceritain jalannya tuh kayak gimana sih gitu. Nggak ada mobil, lalu lalang, jalannya kecil, langitnya biru, em, terus rumah-rumahnya itu bata orange gitu. Jelasin aja gitu. Nah terus deskripsiin masing-masing. Ribet nggak ya? Ini sih with intention aja ya, pendek juga nggak apa-apa. Yang penting ada. Nah kalau udah selesai, kita klik done. Terus pencet dan ya udah. Jadi postingannya sekarang udah ada alt text-nya gitu. Segampang itu. Nah, jadi balik lagi ya di more option. Kalau di X setahuku langsung, kalau di Instagram more option, kalau TikTok aku belum pernah lihat sebenarnya. Ya, mungkin ada yang pernah lihat alt text-nya TikTok. Hidden option. Yo, bener sedihnya dia hidden gitu kan. Semoga sih makin ke sini sih kalau untuk di Amerika, di Eropa gitu ya, ketika ada aplikasi global yang tidak aksesibel biasanya, apalagi selevel Instagram ya, itu nyari gara-gara sih, biasanya dituntut sih, dan tuntutannya itu bisa puluhan juta dolar. Intermezzo dikit. Oke, lanjut. Oh no, aku mulai kehabisan waktu deh guys. Karis Kihul, aku punya berapa menit lagi? Kasihkan cerita gue. Eh, 10 menit lagi bisa. Oke ya, aku agak speed run dikit ya.
Nah, untuk kontras warna dan keterbacaan, pilih kombinasi warna teks layar yang cukup kontras. Ini ada angka-angkaan, kayaknya waduh apa ini gitu. Yang jelas kontras yang baik itu at least warna latar dan teks ya. Itu ada rasio 3:1 sama 4,5:1. Biar gampang, langsung aku tunjukin aku lagi share screen kan? Oke, full screen. Aku akan tunjukin aja di Figma. Soalnya aku lihat di undangan confirm ya Kak Fauzi, bener kan habis ini latihan Figma ya? Ada Figma-Figmanya nggak? Ya Kak, Figma. Ya betul ya. Oke, sip. Ya udah aku tunjukin di Figma ya. Nih contoh. Contoh pas aku tadi lagi bikin slide, aku ngetes. Ini kan hijau muda sama putih ini kan riskan tidak kontras ya, karena hijaunya terlalu muda gitu. Nah, ngetesnya gimana? Di fitur Figma itu kalau misalnya ada background terus ada teks di atasnya, ketika kita milih warna teksnya itu bisa diaktifin nih. Itu kontras checker. Ya agak ini baru sih di Figma juga ya di bagian ujung kanan ini. Ini kontras checker. Nah, ketika kontras checkernya nyala, dia jadi ada ini nih, jadi kayak ada yang titik-titik ini nih. Ketika dia ada di titik sini, berarti tidak tidak ini tidak tidak cukup kontras. Nah, gitu. Terus tadi kan ada kata-kata di mana di slideku ya, mana tadi? Sorry, mana slideku tadi? Nah, ada rasio 3:1, ada rasio 4,5:1. Nah, ini kalau nggak mau ngapal di sini, di Figma ada, tenang gitu ya. Jadi di Figma ini di perbandingannya dan mereka akan ngasih tahu nih, standarnya udah met atau belum gitu. Nah, kalau misalnya matnya tuh segimana sih? Matnya itu, ini karena teksnya kecil ya, makanya tidak met, aku gedein dulu. Oh, dia tidak mendetek ternyata, sedih sekali, baiklah. Nah, sebentar ya. Kok tidak match sih? Tadi match kok. Aku barusan, aku sedih. Itu kan 3 banding harusnya masuk ya, gitu. Nah, kalau misalnya dia ada di daerah titik-titik ini, itu tandanya secara sistem sih ditandain Figma tidak kontras. Jadi contoh misalnya kita bikin satu objek, semi praktek nggak apa-apa ya Kak Fauzi. Saya ada warna merah, terus ada warna, kita ngasih teks halo gitu. Terus kita memastikan si halonya ini udah cukup kontras belum ya, gitu. Nah dia jadi yang titik-titik ini yang kontras. Aku jadi bingung. Ya cuma di sini dia bilang titik 5,4:1. Terus nanti di sini ada tandanya sudah met. Gitu. Dia di checklist. Ting. Bandingin sama yang tidak met. Kalau yang tidak met dia bilangnya tidak met gitu. Padahal harusnya met sih karena teksnya gede. Cuma ya udahlah. Gitu galak deh. Nggak apa-apa emang harus digalakin kalau kontras. Nah jadi ngeceknya gitu. Nah kontras checker tuh banyak gitu. Dan kalau kita niat di tools masing-masing Adobe di Figma tuh harusnya ada kontras checker. It's pretty easy to do. Tapi ingat aja gitu si rasionya si 3:1, 4,5:1. Ini apaan sih? Jadi kalau teksnya gede di atas ukuran 18 ya. Ini semi technical punten ya, karena susah kalau nggak pakai technical. Kalau teksnya gede nggak apa-apa 3:1, which is berarti agak nyaru dikit, nyaru itu berarti agak mirip dikit nggak apa-apa. Kalau teksnya besar masih kelihatan, tapi kalau teksnya kecil dan Indonesia doyan banget tulisan kecil, nggak tahu kenapa, padahal jereng bacanya gitu kan. Itu 4,5:1. Nah, aku kasih contoh ya, kayak gimana sih kontrasnya yang bermasalah dan tidak bermasalah gitu ya. Contoh, ini tadi aku nanyain Kak Fauzi sebelum mulai, apa ada ini nggak, ada yang bisa dilihat nggak? Saya dawuh guru. Nah, kalau dawuh guru sih udah cocok ya, jelas lah hitam sama putih itu udah jreng banget gitu, aman. Ini enak dibaca walaupun silau sekalipun, kan kalau silau susah ya layarnya dilihat. Ini mah kontrasnya udah jelas gitu kan. Dan teksnya cukup besar. Kenapa aku bisa bilang teksnya cukup besar? Kalau dibuka di HP, ini kalau di laptop karena lebih gede ya. Bahkan nggak usah aku zoom aja, aku bisa baca isinya apa. Nah, ini udah bagus berarti. Gitu. Nah, yang tricky adalah kalau yang tulisannya kecil-kecil. Seperti, sebentar. Aku pengen nge-hide ini. Oh ya, bisa digeser. Oke, bentar ya. Ditutupin zoom. Nah, contoh. Punten kakak-kakak Elbrand sih. Nah, Elbrand sih sebenarnya menurutku desainnya apik. Cuma ada kelemahannya ketika pakai glass morphism ya. Makanya pas aku lihat, glass morphism. Pasti susah kalau ketemu baju putih harus diakalin. Mana tadi ya? Sebentar. Ada narasumber yang bajunya batik. Aku lupa. Di bawah deh kayaknya. Punten ya, ini contoh aja kok. Let's see. Sudah agak jauh sepertinya. Oh ini. Bukan, Ding.
Mana ya? Punten ya, aku. Nah, ini contoh nih ya. Nah, ini sih kebaca kalau lagi gelap ya. Maksudnya kalau kalau kita lagi di ruangan yang tidak silau sih kebaca gitu. Cuma pertama nih, ada dalam studi Al-Quran, kalau kata Archer, the Quran is made to be said, not read. Ini kecil banget. Ini kekecilan gitu. Ini tidak cukup walaupun warnanya kontras, kecil banget sih gitu. Ini dari secara ukuran kekecilan. Cuma yang kalau warna, urusan warna, nah ini kelemahannya glassmorphism itu ketika putih ketemu putih. Nah, ini biasanya agak sulit kelihatannya gitu. Untungnya yang di sini yang agak nyaru gelar ya, tapi namanya masih kelihatan. Cuma menjadi perhatian. Jadi ada trik-triknya, trik visualnya lah gitu. Ketika ketemu case kayak gini mungkin digelapin. Aku lihat tadi beberapa poster udah digelapin sih di belakang glassmorphismnya biar kelihatan. Ya kayak gitu. Jadi harus ada triknya. Nggak apa-apa pakai glassmorphism. Cuma ketika ketemu case-case yang menarik seperti ini, ya, tulisannya jadi hitam gitu kan. Nah, itu trik-triknya kontras ya, gitu. Cuma memang kita harus hati-hati dengan teks yang kecil-kecil seperti ini, gitu. Karena tadi ada temen yang baca itu harus sangat dekat. Gitu. Sama, em, posternya udah template-nya udah terlanjur kecil nih, workaround-nya gimana ya, gitu. Ya, kalau bisa sih digedein, cuma salah satu triknya itu adalah informasi di sini, terutama tanggal penting, harus ada di caption. Gitu. Jadi di captionnya disebut lagi aja, gitu. Walaupun udah ada di poster, Sabtu 27 September 19.30 Zoom. Ini note ya, nanti aku akan masuk ke caption, tapi mumpung lagi buka sekalian. Informasi hari Sabtu 19.30 Zoom, ini cuma ada di poster. Posternya nggak ada alt text. Dan informasi Sabtu, jam dan tempat ini nggak ada di caption. Jadi ini nggak akan bisa didapat sama yang pakai screen reader gitu. Nggak apa-apa Kak Fozi, banyak kok yang masih kayak gitu. Nah aku juga baru-baru belajar tuh kayak gitu. Jadi sama-sama belajar juga. Nah, contoh yang oke gimana? Misal ya, kalau Ali ID tuh kemarin ngadain acara deh, let's say. Kita ini agak challenge nih ya. Kemarin mentorku kayak ya udah kita mainin semi gelap tapi masih mid kontras. Nah, ini kan ada informasi Minggu 18 Mei 2025 bla 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 bla. Nah, gitu kan. Nah, itu juga disebut lagi di captionnya. Walau di alt text-nya ada sebenarnya, tapi di caption di-mention gitu. Ya, jadi em, ada sebenarnya caranya gampang, kita cuma cukup tahu aja gitu. Gitu. Nah, itu untuk kontras alt text. Nah, waktuku sudah semakin sempit. Kita kembali ke topik ya. Terakhir, terakhir tapi agak panjang. Nah, ini caption dan subtitle. Tadi udah kesebut dikit ya. Ini ada sepaket caption dan subtitle. Mungkin ada yang tahu nggak tahu bedanya apa. Ini beda juga sama closed caption ya. Jadi closed caption itu biasanya entah didetek pakai sistem, entah dimasukin secara manual. Tapi closed caption itu benar-benar apa yang diucapkan plus biasanya ditambahin sedikit deskripsi. Misal, kalau lagi nonton streaming Netflix misal, eh, kalau pakai closed caption biasanya ntar tiba-tiba kalau ada lagu muter gitu, suara lagu berdendang gitu. Tiba-tiba ada deskripsi yang itu closed caption biasanya. Yang ada kurung kotak lagu berdendang, suara orang marah. Nah, itu closed caption. Gitu. Beda sama subtitle yang lebih ke eh, ini ya kayak translasi gitu, mirip-mirip lah sebenarnya. Nah, itu closed caption dan subtitle. Kalau caption itu yang tadi di Instagram tuh yang di sampingnya ada caption, kita ketik gitu caption. Nah, samalah, tapi ini biasanya sepaket-sepaket lah. Bentuknya teks dan biasanya menemani media visual. Ini sama-sama penting. Nah, pertama subtitle dulu. Yang tadi kan udah lihat ya, subtitle yang aksesibel tuh seperti apa ya gitu. Yang kontras, ukurannya kebaca. Terus kalau bisa sans serif, yang nggak tahu sans serif apa, nggak apa-apa. Ini tulisan yang aku pakai namanya sans serif. Nah, biasanya tulisan sans itu artinya yang tidak ya, tidak pakai. Jadi tulisan sans serif itu yang nggak ada kait-kaitnya gitu. Contoh tulisan serif itu kayak Times New Roman, itu kan Cambria, itu serif. Yang ada hooknya gitu. Koran-koran zaman dulu biasanya pakai serif. Nah, kalau teks yang aku pakai di PowerPoint ini sans serif semua. Nah, sans serif itu lebih gampang dibaca in a way. Cuma aku lupa kalau buku itu ada reasonnya juga kenapa buku banyak sans serif ya. Itu topik beda lagi. Tapi kalau misalnya untuk subtitle disarankan sih pakai sans serif. Terus kalau misalnya ada teks yang panjang banget itu potong.
jadi 2, maksimal 2 atau 3. Ketiga itu udah kebanyakan sih menurutku. 2 line lah. Kalau misalnya masih nggak cukup, lanjut ke subtitle berikutnya gitu. Jadi kan subtitle kan berubah terus kan. Jangan panjang-panjang lah intinya. Karena kan dibaca sambil dengerin. Kalau yang bisa baca dan dengerin. Nah, misal contoh, ketika kita bikin konten visual, Reels, misalnya TikTok atau apa, pas kita bikin subtitle, itu pastikan kalian menyadari area-area yang digarisin ini gitu. Karena nanti kan ada judulnya, terus di bawah ada nama-namanya ya gitu ya. Aku masih sering lihat Reels, udah ada sih subtitlenya, tapi subtitlenya taruh di bawah. Nabrak sama nama akun dan caption-captionnya gitu. Nah, jadi mubazir lah, nggak kelihatan. Yang ada malah ininya jadi nggak bisa kebaca juga gitu. Jadi hindari area-area atas dan area bawah. Terus lebih gampang, lebih bagus lagi sebenarnya ada backgroundnya ya. Jadi walaupun videonya ribut, banyak warna, kalau ada backgroundnya lebih jelas kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kalin lah gitu supaya kontras gitu. Dan jangan sampai caption itu menutupi informasi visual yang krusial. Misal lagi nunjukin ayat nih gitu, ayat apa ya, tapi tulisan ayatnya ketutupan sama subtitle kan nggak lucu ya gitu. Misal itu contoh yang aku rasa nggak ada yang melakukan lah di sini, cuma seinformasi kayak gitu tuh jangan sampai ketutupan subtitle. Makanya memang sebaiknya subtitle tuh kita bikin sendiri ketimbang generated by machine gitu, biar kita bisa atur lokasinya. Caption. Ini yang tadi subtitle, ini caption ya. Nah, caption tuh berarti yang tadi di Instagram yang ini ya. Aduh, maaf salah buka. Nih, yang di kanan. Nah, caption. Kalian pernah lihat caption yang emoji semua nggak? Ntar ya. Kalau nggak salah sih Elbrand enggak ya. Cuma ntar dulu. Caption yang banyak emoji. Pokoknya ada beberapa caption yang emoji semua. Apalagi caption ini bagus. Elbrand Sok bersih. Gitu kan, nggak banyak caption. Ali ID pun ketika lagi posting, biasanya captionnya itu hanya emojinya itu hanya emoji-emoji yang umum kayak kalender, jam, itu doang. Tapi nggak dikit-dikit emoji. Karena emoji itu bacaan screen readernya lucu. Bisa jadi bercandaan sendiri lah. Gitu. Nah, caption itu pertama paragrafnya kalau bisa pendek, jangan panjang, jangan nulis buku juga di captionnya gitu. Hindari emoji karena emoji ini suka disalahartikan sama screen reader. Ini sering jadi jokesnya teman-teman netra nih ketika emojinya apa, maksudnya apa gitu. Terus pakai camel case kalau bikin hashtag, ya tagar hashtag camel case. Kenapa? Biar lebih gampang dibaca. Misal contoh yang accessibility ya. Nih kita kalau tagar selalu camel case, accessible heading, Ali ID, accessibility. Jadi kalau ada 2 kata itu selalu kata yang pertama itu kapital. Jadi lebih gampang dibaca walaupun nempel. Dan mesin juga gampang baca BTW. Jadi nggak cuma manusia doang, mesin screen reader juga lebih gampang. Text styling. Nah, buat yang suka ngubah-ngubah font caption, gitu kan, yang tiba-tiba jadi bold, italic, ya, itu suka salah dibaca sama screen reader. Jadi kita please banget jangan text styling di caption. Jadi kalau ada caption teh ini ya, tiba-tiba fontnya jadi ganti, jadi tulisan tulisan sambung gitu. Nah, itu kalau dibaca screen reader suka error sih. Ya, jadi kalau bisa jangan ya, gitu. Oke, nah itu udah wrap up ya, karena waktunya juga sudah mulai running out. Sebenarnya sih masih banyak, dan jujur 1 jam itu nggak cukup. Aku bisa bisa semalaman lah kalau mau ceritain ini gitu ya. Cuma dari sini apa nih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kalau praktek gimana bikin desain yang aksesibel itu bisa banget dicari di internet. Jadi memang sebaiknya mudah-mudahan yang aku sampaikan hari ini tuh bisa jadi semacam belajarnya bagian mana ya, Altex. Altex tuh gimana sih? Nah, jadi ini kayak apa, direktorinya lah gitu, nanti mau baca apa gitu ya. Nah, em, tapi nextnya gimana nih selepas dari sesi ini? Yang pertama dan yang pasti, apapun yang aku bilang hari ini gitu ya, karena disabilitas netra itu butuhnya A, butuhnya B. Ketika disabilitasnya bilang butuhnya ternyata Z gitu, percaya sama disabilitasnya karena itu experience dia gitu ya. Jadi yang aku ceritakan adalah teori dan yang aku tahu dari teman-teman disabilitas yang pernah aku temui. Tapi selalu ini desainer semua ya, validasi karya kita ke user yang disabilitasnya langsung. Yang kedua, please banget
mulai lebih mengenal, lebih membuka informasi gitu ya, tentang isu aksesibilitas di Indonesia. Lebih mengenal lah tantangan apa sih yang dihadapi teman-teman disabilitas di Indonesia. Nah, terus, nanti kalau mau triknya nih ya, pas workshop ya Kak Fauzi. Pas lagi workshop desain, best practice-nya kayak gimana sih gitu. Nanti sambil belajar sama Kak Fauzi dan teman-teman Elbrand Stock lainnya selama workshop. Dan pengen ngulik lebih jauh lagi tentang aksesibilitas digital. Um, Banyak banget bahannya. Dari Ali ID sendiri pun kita sadar bahan tuh banyak yang bahasa Inggris dan kita sebisa mungkin ubah bahasa Indonesia. Em, Kalau misalnya nggak dapet nih bahasa atau dapetnya bahasa Inggris tapi nggak ngerti gitu bahasa Inggris apa gitu. Kalau butuh diobrolin biasa teman-teman Ali ID pada happy sih nyeritain gitu ya. Nah, cuma please banget baca-baca misalnya mulai cek-cek video konten apa yang gampang-gampang tentang best practice aksesibilitas digital dan pesan sponsor nggak nih pesan dari gue aja gitu sebagai ahli ID. Kalau misalnya mau diskusi gitu bisa kepoin Instagram kita tantangan aksesibilitas atau kepoin juga Telegramnya ahli ID di link ini t.me/ahliid gitu. Udah sih. Nanti referensi pas ada slide, aku akan serahkan kepada teman-teman L Stock. Kalau mau baca-baca, mangga gitu kan. Kalau mau lebih banyak sih sebenarnya lebih banyak lagi. Cuma ada beberapa sumber yang aku belum bisa taruh di sini karena belum dapat izin tertulis dari yang punya, which is mentor aku. Jadi nanti kalau dia bilang oke, nanti aku tambahin referensinya di sini gitu ya. Ada banyak sebenarnya. Aku tanya dulu boleh apa enggak. Karena referensi beliau itu mentor itu bahasa Indonesia. Itu biar lebih enak. Dah, ya udah. Mari kita sebarkan praktek visual media design yang lebih aksesibel. Kalau mau DM, masih ada pertanyaan, boleh mampir ke LinkedIn di Utari Duyani. Terima kasih. Kembali ke Kak Rizky Ul. Terima kasih banyak pada Kak Utari yang udah memaparkan yang sangat insightful ya. Ya, semoga dari sesi ini kita mulai melihat desain bukan hanya dari sisi estetika, tapi juga dari sisi aksesibilitas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, kurang lebih 30 menit. Dan mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand ya, atau boleh ketik di kolom Ini komentar, ada nih dari kolom chatnya. Kanadira nih. Untuk sesi awal mungkin kita Mm-mm. oh ya, Mangga. Sorry. silakan. Ini ada nih dari Kanadira nih, Kak Rizky Ul. Ya, Kak, sebenarnya untuk pemilihan font dan ya, font size, boleh, ya, aku langsung jawab aja kali ya. Aku bacain terus aku langsung jawabin. boleh Kak. Em, Mandiri. Sorry. Karena begitu begitu lihat pertanyaan aku langsung pengen jawab. Oke, sebenarnya pemilihan font size yang disarankan itu bentuknya seperti apa dan ukurannya berapa ya, terutama untuk infografis dan tulisannya agak padat gitu. Sebenarnya sih kalau untuk font itu ada, aku lupa kalau nggak salah ada best practice-nya ya di apa sih situs font gitu. Cuma aku lupa nanti kayak aku cariin. Cuma kalau misalnya font size itu yang disaranin seperti apa sih? Dari WCAG itu Web Content Accessibility Guideline ya. Itu guideline ketika ngomongin aksesibilitas. Sebenarnya yang pas itu ukuran berapa sih gitu? Ini aku taruh di sini karena mau sekalian ku praktekin di Figma. Iya, aku nggak share screen, maaf. Aku share screen dulu deh, biar enak. Nah, jadi biar karena visual ya, kalau nggak share screen teh kagok. Oke, oke kembali ke Figma. Nah, seperti apa sih font size yang disarankan? Nah, em, dari WCAG sendiri itu dari guideline-nya itu font besar itu start dari 18 sebenarnya, tapi Figma kan 16 ke 20 ya 20 lah gitu. Font besar itu 20. Nah, sebenarnya paling kecil itu tidak pernah benar-benar di-decide sih berapa. Cuma best practice kalau di digital, karena di digital itu kan banyak UI UX ya, user interface, user experience. Dari UI UX itu biasanya 12 itu udah parah. Minimal tuh sebenarnya orang banyak bilang 14. Tapi kalau di Indonesia ini agak susah ya. Jadi kalau orang luar, kalau kamu perhatiin situs-situs kayak government terutama ya yang ketakutan kalau urusan tuntut menuntut gitu. Kalau di
government di luar. Misalnya kalau di luar tuh berarti Eropa ya, Eropa. Tulisannya gede-gede. Aku contohin ya. Ini kita langsung tengokin aja. Saya Gov UK yang sering aku lihat. Tulisannya gede-gede banget. Nah ya, mudah-mudahan nggak berubah desainnya Ciluk, Mbak. Gede kan? Karena mereka memang dituntut untuk aksesibel. Nah, jadi, nah cuma kalau dibikin tulisan segede gini di Indonesia itu banyak yang resist biasanya, resist ya, apa kayak, duh kok masih gede-gede banget gini sih, gitu kan infonya masih banyak kayak gitu. Jadi ini agak sulit. 14 itu dipaksakan di Indonesia karena balik lagi biasanya yang minta desain kan bukan orang desain ya. Jadi workaround-nya mentok-mentok sih 12. Kalaupun harus 10, ukuran 10 gini, ini tuh bener-bener informasi yang nggak ada pun nggak apa-apa gitu loh. Tapi misalnya apa ya, misalnya bukan nggak ada pun nggak apa-apa. Maksudnya ketika dia hilang informasinya di situ, itu tidak parah lah impact-nya. 10 boleh lah. Tapi kalau sampai 8, 7, infografis, slide-slide, aduh jangan deh gitu. Kalau untuk slide sendiri, aku kalau yang punya aku bahkan yang Canva aku tadi, Canva yang aku pakai ini, ya aku pakai Canva dan ini kebut semalam punten makanya tadi ada typo hihi. Nah, yang paling kecil pun punyaku 25 gitu. Atau kalau nggak salah 20 lah mentok-mentok. Karena kalau lebih kecil dari itu udah pusing bacanya gitu. Gitu. Nah, balik lagi, ya makanya kita pinter-pinter ini sih ya, negosiasi juga. Info sebanyak apa yang mau dimuat gitu. Tapi kalau udah sampai kecil banget mah, kagak kelihatan. Oke, udah gitu. Oh, stop share. Ada lagi nggak ya? Stop share, stop share. Montserrat. Oh iya, fontnya belum ya. Sorry, aku kelupaan font. Font saran. Kalau aku sih biasanya kalau mau gampang sih aku langsung buka Google Fonts ya. Nah, biasanya yang di depan itu dia common fonts yang wah karena bahasanya beda aja sih. Biasanya font-font yang serif tuh banyak yang di depan gitu. Terus kalau common ini biasanya kalau font yang disarankan itu balik lagi best practice atau common practice lah bukan best practice ya. Common practice sih sans serif. Kalau yang terkenal di UI UX di user interface karena aku UI UX itu teman-temannya Inter ini terkenal banget nih bukan Inter Milan tapi ya Inter. Cuma saking banyaknya orang-orang pada pakai Inter. Kalau nggak Inter ya sejenis-jenis Inter gini lah. Atau yang kalau punya Indonesia ini yang banyak dipakai tuh Plus Jakarta Sans. Nah, ini enak banget buat dibaca di layar gitu. Kalaupun nggak dua ini, cari yang bentuknya mirip kayak Nunito. Nunito itu sebenarnya dia sans serif yang cukup terkenal ya. Pokoknya tulisan-tulisan yang sans serif. Nah, yang kita hindari itu yang seperti apa? Yang kita hindari itu yang kalau untuk informasi digital tuh yang kayak begini. Nih, ini dihindari nih, script. Namanya script ya. Nah, tulisan skrip seperti ini kalau bisa di digital, jangan. Kagak kebaca gitu. Jadi kayak kecuali kalau quote dan quote-nya dikit, misalnya Bandung lahir ketika Tuhan tersenyum itu kan bahasa di Asia Afrika ada ya. Apa Bandung lahir, nah gitu doang dua kata dan dia tulisannya besar misalnya. Itu nggak apa-apa pakai skrip, masih kebaca lah. Tapi kalau panjang, jangan gitu. Karena balik lagi itu mudah dibaca apa enggak? Karena yang penting informasinya sampai. Gitu, semoga menjawab ya Kak. Panjang lebar jawabannya. Terima Oke. kasih, Kak. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Bisa raise hand. Nah, ini ada pertanyaan juga dari kolom chat, Kak. Boleh, boleh. Kak izin tanya, untuk membuat aplikasi yang accessible, mulai dari mana ya? Saya ingin Oh. menerapkan di aplikasi tempat saya kerja. Kemudian di Indonesia sendiri atau di Telkom, adakah aplikasi yang bisa dijadikan benchmark yang sudah menerapkan aksesibilitas dengan baik? Saya Terima kasih. tidak expect akan menjawab pertanyaan ini di sini. Thank you loh. Karena aku mindsetnya desain sosmed ya, jadi aku mikirin itu udah sosmed ya. Aplikasi yang accessible. Oke. Buat teman-teman yang ada kepikiran, pengen deh bikin aplikasi. Gimana sih membuat aplikasi yang accessible? Hmm. Oh iya, note ya, catatan ya, karena sekarang banyak yang pakai AI.
aku ingetin dari sekarang, aplikasi yang dibikin pakai AI itu mostly nggak aksesibel. Nah, itu dulu. Itu tidak aksesibel. Kalau dibaca screen reader, abis lah udah, aduh udahlah gitu. Tapi bagus visualnya. Jadi tapi teman-teman harus at least sadar kalau itu tidak aksesibel. Nah, terus membuat aksesibel application itu seperti apa? Itu bisa bukan satu materi lagi, itu satu bootcamp sendiri. 6 bulan sendiri. Tapi jangan 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 takut. Di nanti di PPT aku, mana sih Canva-ku? Maaf ya, aku cari dulu. Canva-ku di bagian referensi ini ada namanya Introduction to Web Accessibility. Kan pengennya aplikasi mirip. Jadi nggak apa-apa mulai dari sini, web accessibility dulu. Karena guideline yang dipakai web accessibility sama mobile apps itu guideline-nya masih mirip-mirip WCAG juga gitu kan. Masih adhere-nya WCAG, sama-sama WCAG. WCAG adalah balik lagi Web Content Accessibility Guideline. Nah, ini kalau misalnya nanti mau bikin aplikasi yang aksesibel atau mau kerja di luar negeri misalnya atau apa, ini sebenarnya dasar basic knowledge. Nah, kalau mau mulai dari mana, aku sangat endorse ini free course itu di Introduction to Web Accessibility dari W3 aku kopas aja ya. Sorry, aku kopas di chat deh. Nah, caranya gimana? Caranya karena banyak dan nggak bisa 5 menit gue jelasin. Aku sangat sangat nyaranin intro di situ. Tapi kalau misalnya kurangkum nih, kita mulai dari mana? Yang pertama adalah ini aku balik ya ke gimana biar makin aksesibel. Em, yang pertama tuh tahu dulu disabilitasnya itu butuh apa, gitu ya. Sama kayak di materiku di awal, disabilitasnya itu butuh apa. Kita tahu dulu nanti yang kita buat itu konten visual digital ini ya, konten sosmed kita, aplikasi kita, website kita itu buat siapa, gitu. Kalau buat orang tua dibikin terlalu kartuni pusing juga, nggak usah lah aksesibilitas sudah nggak dibaca gitu kan sama gitu. Jadi selalu mengarah siapa nih tujuan utamanya. Nah, kalau contoh yang tadi website government yang punyanya Inggris itu kan buat semua orang, jadi dia nggak bisa terlalu rame, polos aja udah gitu. Karena kalau terlalu rame ya udah karena saking generalnya. Jadi balik lagi buat siapa. Nah, kemudian disabilitas-disabilitas yang kita cater semua itu tuh yang bisa kita cater, yang bisa kita fasilitasi, akomodasi, itu tuh butuhnya apa. Nah, itu semua ada di web WCAG itu. Itu tuh ada detail banget dijelasin. Saran aku mulai dari introduction itu. Jadi biar nggak langsung kejang banyak nggak. Tapi balik lagi, biasanya itu balik lagi ujung-ujungnya mirip-mirip gini. Mulai dari ini dulu. Kontras, kemudian informasinya ada, bisa diakses, bisa dibaca, dah sejenis itu. Itu nanti ujung-ujungnya teknisnya gimana, itu per apa ya, per bagian elemennya itu ada teorinya sendiri sih. Cuma at least dasarnya sih kontras, gede tulisannya bisa dibaca gitu. Itu Pokoknya sih. yang gede, Fam. Unmute dirimu. Ketawa ya, sorry. Ayo, ada lagi nggak nih yang mau nanya? Kapan ada bootcampnya, Kak? Kak Rizky Ul, tanyain bootcamp. Brandstock mau ngadain bootcamp aksesibilitas? Gue nyolek Kak Fauzi nih. Aduh. Ada yang mau nanya lagi? Balik ke Kak Rizky Ul. Semoga menjawab ya Kak Lulu ya. Terima kasih, Ben. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa raise hand. Belum kejawab. Oh iya, apa di Indonesia yang sulit pertanyaan Mona. Benchmark ya. Oke, tadinya gue ada website menarik. Aku kebuka Zoom ya, maaf ya. Aku ada dari Suarez ini yang ini ya menginisiasi Ali ID ya. Suarez itu pernah bikin konten. Ini langsung Netra nih yang ngecek ya. Wait bentar. Aku izin ya Kak Rahma, maaf. Nih, tantangan aksesibilitas Gojek versus Grab. Cobain deh. Mana aplikasi yang paling mudah Gojek versus Grab sama, kalau nggak satu, aplikasi bank yang paling gampang dipakai kayaknya ada juga deh.
Nah, ini dari Suaras tuh pernah. Jadi teman-teman Netra itu disuruh ngetes langsung antara BCA Mobile, OVO, Flip, terus Gojek sama Grab gitu. Yang seru sih Gojek sama Grab aja ya. Mana Aku aplikasi kopas yang paling dulu mudah diakses orang? ke kolom chat. Nah, kalau dibilang mana yang paling akses, to be honest, varied. Cuma aku sering dengar kalau per kategori itu ada yang lebih bagus, ada yang biasa aja. Kalau yang aksesibel banget sih kayaknya masih banyak yang bolong ya kalau di Indonesia setauku. Cuma kalau untuk banking udah lebih serius ngegarap aksesibilitas. Dan terakhir itu yang udah lupa dulu lupa aku. Pokoknya bukan bank bank blue chip aja ada. Bank apa ya? Yang baru-baru ini serius ngegarap sih Jago ya. Jago dia serius ngegarap accessibility. Cuma mungkin masih on progress. BCA, iya. Cuma itu Soalnya dia Jago mereka masih. sempat jadi sponsor cuy. Sponsor ini. Majilat itu yang main-main. Enggak. Nah, Oh em, iya benar. Vincent terus jago juga. di mute tadi. Oke. Nah, tapi Jago itu setahuku masih inisiatif dan mereka lagi serius ngegarap aksesibilitas. Jadi mungkin belum, masih on progress. Cuma kalau aku tanya teman-teman Netra lah at least ya, aku nanyanya baru Netra sih. Pakai bank biasanya apa? Mostly mereka bilang BCA Mobile. BCA sorry, BCA yang baru BCA Mobile apa kalau nggak? Bukan BCA Mobile. Satu lagi, pokoknya BCA yang lebih baru aja, tapi bukan Blue. Bukan Blue, satunya lagi. Kayak BCA. BCA itu mereka banyak yang pakai itu. Terus apa lagi ya Indonesia? Gojek sama Grab. Gojek itu sama sekali nggak bisa diakses. Jadi sempat sampai di roasting si CEO-nya Gojek sama ini ya, sama orang Suarez ya. Karena stuck. Pokoknya pesan Gojeknya aja nggak bisa kalau pakai screen reader. Itu Gojek nggak bisa diakses. Jadi orang udah pada males. Kalau Netra pakai Gojek enggak lah gitu. Mereka lebih prefer pakai Grab. Tapi bukan berarti Grab fully akses juga gitu. Jadi kalau dibilang mana yang paling aksesibel di Indonesia belum. Cuma kalau yang serius garap aksesibilitas itu biasanya bank-bank internasional kayak Wise tuh sering tuh jadi contoh Wise. Terus apa ya? Aku juga bingung deh. Taruh dulu. Biasanya sih website kayak Gov kalau yang sering kami jadi contoh sih Gov UK ya. Tapi kan itu website pemerintahan banget ya. Nah, Gov UK itu biasanya kalau gov.uk itu kalau lagi cerita soal website aksesibel contoh yang kayak gimana, paling gampang sih Gov UK karena jadi percontohan global kalau Gov UK gitu. Itu sih. MyBCA. Nah, terima kasih Kakak. Ya, MyBCA. Nah, itu pada pakai MyBCA kalau yang Netra. Nggak tahu kalau yang Tuli mungkin beda lagi, kalau yang Daksa beda lagi. Cuma kalau Netra so far sih kebanyakan MyBCA yang aku tanya dan itu nggak banyak. Bisa jadi ada yang lain gitu. Oke, kembali ke Kariski. Oh, Mangga. Oke, terima kasih. Ini ada yang tanya lagi di kolom chat. Kak mau tanya lagi. Tadi sempat bahas mengenai posisi. Kalau dari segi desain posisi, desain yang inklusif dan aksesibel itu yang kayak gimana ya? Oh, layout. Gue kayak posisi. Oh, layout. Oke, layout yang inklusif dan aksesibel. Oke, interesting question. Aku langsung buka Figma deh. Enaknya gimana ya jelasinnya ya. Posisi yang aksesibel adalah aku nggak deh, jangan Figma deh. Aku pakai punyanya Ali ID aja ya, karena Ali ID lumayan ketat sih. Nah, misal posisi yang aksesibel tuh seperti apa? Yang pertama, nah, em, itu ada beberapa bukan mazhab ya, apa ya bahasanya ya? Ada beberapa bilangnya tuh teori, tapi gue nggak mau menggunakan kata teori soalnya kayak daunting, kayak menakutkan gitu. Cuma yang pertama hierarki desain yang aksesibel tuh biasanya jelas. Misalnya contoh, aku Wordku nyala nggak ya sebenarnya? Word, Word. Sorry, jadi kenapa pakai Word? Atau ya udah deh pakai Figma ku aja bentar ya. Pakai Figma aja biar cepet. Nah, kalau desain posisi seperti apa? Yang pertama, informasi yang sama
maksudnya masih ini ya, segeng lah gitu, masih bareng lah gitu. Misalnya tempat acara, tempatnya di mana, itu biasanya nempel. Ini principle design sih, jadi basic sekali ya, untuk desainer semua nggak usah aksesibel. Tempat Bandung misalnya, terus waktu waktu 9 WIB, 09 WIB. Misal. Nah, ini kan masih satu geng nih, tempat dan waktu acara biasanya berdekatan. Jangan terpisah kayak gitu. Nah, ini so far kalau mengindahkan prinsip desain mudah-mudahan lebih aksesibel. Nah, terus kalau untuk yang spesifik aksesibilitas biasanya judul itu kita tandain, ini udah nyala nih Word aku. Itu namanya heading. Mungkin kalian yang pernah ngulik-ngulik Word atau Google Docs pernah dengar title, heading 1, heading 2, heading 3, dan lain sebagainya. Nah, itu ada hierarki. Itu tuh sebenarnya juga menggambarkan hierarki informasi. Nah, jadi hierarki informasi itu apa sih? Informasi yang penting itu dijadiin heading jadi kepalanya, dan itu biasanya berurutan. Pertama title dulu nih, title. Nah, biasanya size-nya lebih besar. Biasanya, tapi nggak harus ya. Bisa lah diakalin. Cuma biasanya kalau posisi, nah biasanya berurutannya itu dari atas ke bawah. Title dulu, heading 1, heading 2, heading 3. Tuh, baru ada isinya. Gitu. Nah, sama kalau yang visual design yang aksesibel itu seperti apa? Kalau yang perdokumenan sih heading-heading ini ya per ukurannya tuh harus jelas gitu. Cuma sebenarnya heading-heading ini tuh kalau pakai screen reader ya kalau digambar nggak kelihatan. Cuma secara layout pun karena kita udah biasa pakai per heading-headingan gitu ya. Secara layout pun udah biasa gitu. Jadi judulnya ini gede terus ini kecil gitu. Terus kalau yang masih setara ya biasanya ukurannya disamain gitu. Kayak gitu. Nah, kan? Jadi ada atasnya itu dia tebal, bawahnya kecil, terus dia rata kiri. Nah, oh ya, terkait tulisan teks gitu. Tulisan teks yang panjang itu sangat tidak disarankan menggunakan alignment center. Yang center tuh berarti yang ini ya kalau di Figma, Figma balik lagi. Misalnya ada lorem ipsum. Bentar. Aduh, ini kok ya replace content. Lorem ipsum. Kalau nggak salah lorem ipsum tuh nggak usah diginiin bisa sih. Replace content. Ting. Ya udahlah. Nah, kalau misalnya ada kalimat panjang, misalnya aku kopas-kopas ya. Nah, gitu. Kalau ada teks yang panjang kayak gini, kalau dia rata tengah itu keterbacanya jadi susah karena ada yang panjang, ada yang pendek, dan ini teori banget ya. Cuma bacanya manusia itu kan dia ini ya Z gitu ya. Jadi ke kiri, ke kanan. Ini yang kalau orang Indo sih, kalau orang Arab mungkin dari kanan ke kiri ya, gitu. Kalau yang biasa baca Arab gitu. Cuma normally orang yang biasa baca dari kiri ke kanan itu dia pola bacanya Z gini. Dan biasanya dia akan kembali ke garis yang sama nih, gitu. Nah, kalau dia rata tengah, nah ini sangat ngacak gitu. Jadi kayak kadang di sini, kadang di sini. Nah, itu bikin capek. Ini bikin capek. Jadi kayak ada cognitive load yang lebih besar untuk membaca gitu. Dan ini sebenarnya sering dilakukan sama orang. Kayak segampang fixnya itu segampang udah bikin rata kiri aja kelar gitu. Gitu. Dan lain sebagainya. Ada banyak sih sebenarnya. Cuma itu beberapa basic yang aku kepikiran sekarang sih. Gitu. Ada lagi nggak? Terima kasih Kak. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Eh, Boleh ini ada dari Ummatun. Oh, oke. Mana? Silakan. Oh, langsung. Mangga kakak. Ini Kak, misalnya ada Hmm. seorang desainer nih merasa warna yang dia pilih tuh udah cukup kelihatan karena terlihat jelas di layarnya sendiri. Ketika Oke. dilihat di perangkat lain atau oleh pengguna dengan kondisi berbeda, maaf ternyata itu tidak terbaca. Misalnya juga Hmm. pas waktu lagi ngedit, warna di laptop tuh bagus, tapi pas pindah ke HP tuh kayak agak kurang gimana gitu warnanya.
Nah, Mm-mm. pertanyaannya nih juga gini, apakah persepsi pribadi desainer itu bisa dijadikan standar dalam menentukan aksesibilitas warna atau Hmm. gimana Kak? Terima kasih. Oke. Klasik ya. Nah itu pertanyaannya sudah menjawab juga sih. Apakah ini ya persepsi seorang bisa jadiin guideline? Ya enggak, namanya persepsi gitu kan. Apalagi kan kita nggak tahu. Nah ini juga ada satu, ini empati kita juga ya, bahwa siapa bilang buta warna nggak bisa desain kan gitu. Jadi dan buta warna itu nggak benar-benar hitam putih aja gitu. Kadang apa itu kan eh, kesensitifan sensitifan mata kita dalam mempersepsikan warna, dan itu tuh spektrum tuh berarti enggak black and white, tapi ada yang bisa merahnya jelas dikit, ada yang nggak sejelas itu gitu. Kalau ada desainer tuh ada yang sampai ngelihat warna, misalnya kalau aku share screen, aku kenal orang gitu ya yang literally kalau ngelihat warna apa, tapi nggak sampai hexnya sih, tapi dia bisa deket lah hexnya gitu. Dia nggak sampai huruf kan, kalau di warna itu kan ada hex code ya. Mungkin teman-teman pernah dengar nih hex code. Jadi setiap warna itu dia ada 6 karakter hex code. Nah, ada beberapa orang yang bahkan bisa hampir mirip banget hex code-nya gitu. Saking dia sensitif sama warna yang bedanya tipis setipis gini. Ini tuh mungkin di beberapa screen kita ya, di beberapa screen kita ada di screen. Kebetulan pakai, biasanya yang jadi andalan desainer dan yang enak buat ngecek kontras tuh memang selalu MacBook sih so far ya gitu. Itu common common practice-nya teman-teman desainer aja. Kalau layar yang enak MacBook ya, nomor duanya apa gitu. Nah, Nah, jadi di beberapa layar tuh kalau pakai MacBook mungkin yang tipis gini kelihatan, tapi kalau dipakein ke HP yang apalagi di bawah cahaya matahari, udah lah habis, nggak ada bedanya gitu. Jadi apakah persepsi seseorang yang sensitivitas warnanya bisa jadi guideline? Jelas enggak. Makanya dibikinlah si rasio itu yang tadi ya, 3:1 atau 4,5:1 gitu. Nah, jadi eh si 3,5 jadi 3:1 sama 3,5:1, 4,5:1 ini guideline gitu. Jadi kalau nyeleneh nih, udah kontras tulisanku gitu. Misalnya ya udah cek gitu. Misalnya ini rectangle ya, rectangle suka nggak di tag sih, bentar ya. Aku ganti objek deh, sorry sorry. Jadi praktek deh. Ya udah. Nah, misalnya kita lihat gitu. Ini tuh berapa si ininya? Udah by system aja. Jadi mau dia nyeleneh gimana pun ya udah cek aja langsung. Apakah harus pakai Figma? Enggak. Ada kok kayak contrast checker tuh banyak loh di internet. Udah dari zaman baheula. Itu ada yang dari WebAIM. Nah, ini yang golden standardnya ya, yang dari WebAIM ya. Jadi benar-benar color picker dari foreground itu yang di depan, background itu yang di belakang, dicek terus nanti kontras rasionya berapa gitu. Jadi kalau berantem nih ya kaum matun ya, berantem nih desainer sama yang minta desain nih, warna lo nggak kontras, enggak di device gua kontras, langsung kontras checker aja gitu, by system, jadi biar nggak ribut. Karena masalah klasik soal layar. Nah, tujuannya si kontras ini kenapa? Em, Kontras ini bukan cuma buat buta warna. Misalnya aku pernah ada kenalan yang dia desainernya aplikasi kelapa sawit. Nah, orang yang pakai aplikasi buat ngekontrol kelapa sawit itu kerjanya di luar, di bawah matahari. Kalau di bawah matahari kan silau gitu kan. Kalau kontrasnya di bawah 4,5 udah nggak kebaca sama sekali gitu. Mau layarnya apapun, mau mau yang paling bagus sekalipun, apalagi kalau HP kentang kan. Itu Kak. Jadi tidak bisa. Demikian. Cek RGB di Canva betul. Waktu cetak sama print. Nah, klasik. Oke, mangga Kak Rizky. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Kak Utari. Mahal ya ilmunya nih. Oke. Aku bagi. Kalau bisa gue pindahin dah. Baik, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini aja ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Made Utari Dwiani
atas ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini bisa kita terapkan dalam karya-karya kita ke depannya. Karena pada akhirnya desain yang baik bukan hanya yang terlihat indah, tetapi juga yang bisa dipahami oleh semua orang. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Utari Duyani atas ilmu yang sangat luar biasa dan juga kepada Saudara Rizky yang telah membantu memandu jalannya sesi diskusi malam ini. Baik, sesi selanjutnya yakni foto bersama. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk on kamera ya. Oke. Monggo teman-teman bisa on kamera. Oke, baik, saya hitung ya. 1, 2. Tunggu, masih ada kolom chat. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, demikianlah rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Saya Umatun, mewakili seluruh panitia yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Terima kasih atas partisipasi Anda semua, dan sampai jumpa di kelas inkubasi besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.